Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, akan Mari bacakan kembali situasi asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi untuk di sepanjang bulan Agustus 2024. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah tentu hanya akan resonate bagi sebagian Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung ajalah Mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Oke, baik. Ya. Jadi seperti ini ya kalau Mari lihat Aries. Nampak-nampaknya kamu jadi nampak-nampaknya kamu itu tuh ingin kayak membuat dulu jarak antara kamu sama si pasangannya kamu ini. Nggak tahu Mari kenapa kamu mau seperti ini ya Aries ya. Karena kalau sekilas pandangnya Mari, si pasangannya kamu ini tuh kayaknya nggak ada bikin problem ini sama kamu nanti di bulan Agustus gitu ya. Dia nggak ada bikin problem sama kamu, atau mungkin kamu sedang bosan aja ya dalam relationshipnya kalian ini gitu ya. Kamu bosen gitu ya, kamu kayak ketemu sama ketidakcocokan antara kalian berdua gitu ya. Jadi kamu kayak yang mengalami situasi yang berulang, yang kayak gitu-gitu aja gitu ya. Yang dimana situasi berulang-ulang ini tuh bikin kamu udah muak banget untuk ngejalaninya gitu. Kamu mau ada sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar di sini gitu ya. Sesuatu yang baru gitu loh dalam perjalanan hidupnya kamu. Tapi kayak si pasangan kamu ini tuh bisa nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham dia sama kamunya. Iya mungkin kamu sebenarnya sayangnya sama dia ya. Kamu tetapnya ada rasa cinta sama dia gitu loh. Tapi rasa sayang dan rasa cintamu ini tuh tidak cukup ternyata membuat kamu merasa bahagia gitu loh bersama pasangannya kamu ini gitu ya. Ya mungkin kayak misalnya nggak nyambung kalau ngobrol sama dia belakangan hari ini gitu ya. Atau misalnya kamu pengen diajak jalan-jalan sama dia, tapi dia nggak mau jalan-jalan sama kamu. Kamu pengen misalnya ngelihat pasangannya kamu ini tuh bersolek cantik gitu ya, atau kelihatan gagah maco di hadapan kamu, tapi dia tidak merawat diri dia dengan baik gitu ya. Ya, atau kamu misalnya pengen diromantisin sama si pasangannya kamu ini gitu loh. Tapi si pasangan kamu ini tuh kaku belakangan sama kamu, tegang sama kamu gitu ya. Ini maaf ya, mari bicara agak dewasa dikit. Misalnya kamu pengen gitu ya, malam-malamnya kamu bersama suamimu ini, bersama istrimu ini tuh diisi dengan aktivitas ritual gitu ya. Nge-seks gitu ya. Tapi si pasangannya kamu ini tuh kayak nggak ada gairahnya gitu ya. Jadi nggak enak lagi, menurutmu ini tuh nggak enak gitu loh. Nggak enak lagi menjalani koneksi ini, terutama nanti di sepanjang bulan Agustus ya. Jadi kamu nampaknya memang lagi nyari-nyari, atau bukan nyari-nyari ya, tapi ketemu aja gitu. Ketemu aja sama ini loh, sama yang bikin kamu itu tuh merasa
kurang happy dalam hubungan ini gitu ya. Kamu bukannya mau ninggalin dia, tidak, bukan kamu mau ninggalin dia itu tidak. Hanya saja kayak kamu udah capek nih menunggu hal-hal yang kamu idam-idamkan dilakukan oleh si pasangannya kamu. Nah gitu ya. Kamu ingin dia lebih intens sama kamu gitu ya. Tapi dia sibuk gitu. Dia sibuk dengan aktivitasnya dia gitu loh. Jadi di matamu kamu mencintai seseorang yang kayaknya nggak paham sama kemauannya kamu gitu loh. Ya, sama kenyamanannya kamu, sama kebutuhannya kamu. Bisa kamu rasa dianya nggak mudeng gitu ya. Nggak paham dia gitu loh. Apalagi kalau hubungan kalian ini tuh sudah suami istri, udah lama gitu ya. Udah lama nih jadi status suami istrinya. Makin kesini, makin ada penurunan kualitas di matanya kamu tentang karakter pasangannya kamu ini. Tidak menarik lagi dia di matanya kamu. Kamu tahu mungkin ketika kamu melihat dia tidak menarik, ya kamu bisa jadi tuh tidak adil sih hanya melihat sisi ketidakmenarikannya dia dan kamu mengabaikan sisi diri dia yang lain-lain yang pasti baik gitu. Tapi ya untuk saat ini tuh kamu lebih akan terkonsentrasi gitu ya pada kualitas dirinya yang kurang oke tadi di matanya kamu gitu loh ya. Ketangkep aja soalnya, ketangkep aja, ada aja gitu ya. Jadi mungkin kayak kalau ini pacaran ya, kalau ini kalian hubungannya masih pacaran, dalam hubungan pacaran ini gitu ya, kamu nampaknya merasa bahwa apa perlu aja ya, ini orang nggak usah diseriusin gitu ya, apa perlu ini, dianya nggak usah terlalu di hubungan ini tuh nggak usah terlalu dijadikan prioritas utama dalam hidupnya kamu gitu ya. Apakah perlu kamu menghadirkan pria lain, wanita lain, atau kamu mencari kesenangannya kamu yang lain di luar relationship ini? Apa memang sudah oke kalau dia kamu tinggalin aja? Nah kayak gitu ya. Apalagi jika kamu terlibat dalam urusan cinta segitiga gitu ya. Nah jadi dalam urusan cinta segitiga ini ya kamu bisa kayak mulai merasa ketidaknyamanan gitu ya. Nah kadang-kadang kamu bisa bilang pengen kamu tuh jangan yang ninggalin dia, tapi dia yang ninggalin kamu. Di sana ya, ingin kamu tuh kalau dia yang melepaskan kamu, tapi kamu jangan melepaskan dia. Beberapa lagi nunggu-nunggu nih ya, lagi nunggu-nunggu untuk ditinggalin gitu loh ya, lagi nunggu untuk ditinggalin. Karena kalau untuk memilih keputusannya kamu sendiri, bisa-bisa kamu tidak merasa itu adalah sikap yang ideal, yang baiknya kamu lakukan. Jadi kayak perjalanan masa depan relationship ini tuh kamu letakkan di tangan si pasangannya kamu ini gitu loh ya. Kamu ingin dia sebagai penentu, karena mungkin juga kamu nggak tahu ya, bukannya kamu nggak mau ngambil keputusan, bukannya kamu ingin menyerahkan hidupnya kamu, masa depannya kamu bulat-bulat ke tangan pasangannya kamu ini. Hanya saja untuk fase ini kamu nggak paham juga maumu tuh sebenarnya apa gitu ya. Yang kamu lihat hanya nggak cocok aja, ada aja yang nggak cocok gitu ya, nggak tahu mari apa itu ya, kamulah yang menjawabnya sendiri gitu kan. Tapi kamu selalu bilang ada yang nggak cocok gitu, kayak dia bikin hatimu sering sedih kah gitu ya, kamu sering kecewa kah gitu ya, kamu bilang kamu capek. Nah gitu ya. Tapi walaupun kamu bilang kamu capek,
kamu nggak bisa keluar gitu, kamu nggak berani keluar gitu ya, kamu nggak berani keluar dari hubungan ini, atau minimal kamu nggak punya kekuatan gitu ya untuk membuat relationship ini tuh perjalanannya seperti yang kamu inginkan gitu. Kamu nggak punya keberanian itu mungkin, atau ya kamu nggak punya kekuatan itu gitu. Kekuatanmu hanya menunggu dia sajalah, reaksinya dia. Gitu ya. Apakah kamu merasa malu kalau kamu mengungkapkan inginnya kamu seperti apa, minatnya kamu kayak gimana, kamu bisa malu gitu ya. Atau kamu takut tertolak di sana, kamu takut usahanya kamu itu tuh tidak membuahkan hasil gitu ya. Malah kamu nanti jadinya kayak ngerasa kikuk jadinya kayak gitu ya. Nah, jadi kayak kamu hampir-hampir merasa sedikit sekali yang memang bisa kamu lakukan untuk menyikapi relationship-nya kamu sama si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Sedikit sekali. Gitu. Jadi kamu lebih banyak nunjukin kesel-keselnya kamu aja gitu ya. Atau kamu yang ngerasain kesel-kesel gitu ya. Kamu nunjukinnya itu tuh ya ke dirinya kamu sendiri juga gitu ya. Kalau ke si pasangannya kamu ini, memang kadang-kadang kamu mau belak-belakan sama pasangannya kamu ini. Tetapi di antara kamu belak-belakan gitu ya, kamu lebih kayak beraninya itu tuh main di belakangnya dia aja gitu ya. Aku tuh bosan, aku tuh muak lihat gayanya dia yang kayak gitu misalnya gitu ya. Kamu hanya bisa curhat sama temennya kamu gitu ya, sama konselornya kamu mungkin gitu ya, sama siapa gitu ya. Curhat-curhatnya tuh di belakang, nyampein aduh ginilah gitulah dan sebagainya lah gitu ya. Hanya beraninya di sana. Jadi kayak secara tidak sadar gitu ya, secara tidak sadar ya kamu ingin ada perubahan dalam hubungan ini, tapi kamu tidak melakukan perubahan apapun ternyata di situ ya. Kamu ingin mungkin dianya paham aja lah, ngerti-ngerti aja lah gitu ya. Atau mungkin kamu bilang, aku udah capek nih, aku udah bolak-balik ngomong, aku udah bolak-balik nyampein gitu ya. Tapi nggak ada juga effort dari dia untuk mendengarkan apa yang aku sampaikan dan melakukan apa yang aku sampaikan tadi gitu ya. Jadi kamu bilang kamu ya dalam posisi nggak ngerti dah itu manusia gitu, nggak paham aku sama itu si pasangannya aku ini gitu ya. Nah, kalau pasangannya kamu sendiri ya, jika ini hubungannya sudah dalam posisi pernikahan, kalau untuk melepaskan ikatannya dia dari kamu, tentu tidak. Tetapi ya lagi-lagi ya, ini orangnya memang agak-agak konvensional ya, pasangannya kamu ini. Agak-agak ada nih kuno-kunonya ya, kuno-kunonya. Jadi mungkin kamu ingin hubungan yang hidup gitu ya, yang meriah gitu ya, yang penuh warna gitu. Tapi memang pasanganmu ini tuh kaku gitu. Dalam menjalani urusan pernikahan ini tuh dia kaku, ada keras-kerasnya gitu ya. Kadang-kadang ada lembam-lembamnya juga ini kalau mari lihat ya pasangan kamu lebam itu tuh energi yang stuck gitu ya. Bukan lebam karena kamu pukulin, enggak. Energinya itu tuh memang energi yang nggak ngalir ini si pasangannya kamu. Dia taunya dia kalau dia udah jadi istri, kalau dia udah jadi suami, dia nggak perlu lagi jadi kekasih. Jadi hidupnya itu tuh dengan kamu serius aja. Gitu ya, serius aja dia sama kamu. Dan ada kadang-kadang tuh gini, mungkin kamu menginginkan dia punya inisiatif tertentu gitu ya, pada hal-hal tertentu. Tapi memang orang ini kalau berinisiatif kurang gitu loh ya. Dia lebih kayak ngandelin kamu dalam hubungan rumah tangganya kalian. Memang ini tuh
ada tidak paham-pahamnya ya, suaminya kamu ini atau istrinya kamu sama kamu, ada tidak paham-pahamnya, tetapi dia tidak sadar ini kalau dia sedang tidak memahami tentang dirimu, gitu ya. Dia bisa banyak salah pahamnya menilai relationship-nya kalian berdua ini. Tetapi dibalik dari tanda kutip maaf, kebodohannya si pasangan kamu ini, di situ pasanganmu sebenarnya ya, dia ingin bangetnya rumah tangga kalian ini tuh harmonis, langgeng, panjang gitu ya. Dia ingin kuat ini ya, hubungan kalian berdua. Tapi memang mungkin love language-nya dia sama love language-nya kamu beda gitu ya. Cara pandangnya dia tentang rumah tangga dengan cara pandangnya kamu tentang rumah tangga lain. Nah, kayak gitu ya. Lain banget di sana. Jadi lagi ketemu sama ketidaknyambungan ya, ketidaknyambungan. Kamu sama si pasangannya kamu ini nanti di bulan 8, nggak nyambung. Menurut dia baik, menurutmu nggak. Gitu ya. Menurut kamu baik, menurut dia kurang. Kayak gitu. Kurang banget. Nah, kalau ini dibawakan ke hubungan pacaran, bacaan ini ya, ke hubungan pacaran. Nah, tadi, kalau kamu sedang main-main sama suami orang, sama istrinya orang, gitu ya, dia ini tuh tetapnya ini kayak kepengen hubungan kalian ini tuh tetap jalan, gitu loh, ya, tetap jalan. Dan dia tuh nggak ngerti lah ya, entah jenis hubungan apapun ini relationship-nya kamu ya, Aries. Kalau mari lihat, yang terbaik akan aku lakukan. Nah gitu ya, menurut prinsip pasangannya kamu ini Aries. Gitu ya. Jadi dia itu tuh bisa nggak sadar kalau dia memang ada keliru-kelirunya sama kamu. Nggak sadar dia. Kalau menurut dia, inilah yang paling mampu aku lakukan saat sekarang. Gitu. Inilah yang paling aku bisa lakukan untukmu Aries. Nah gitu dia. Gitu dia. Ya. Kalau aku nggak mampu melakukan sesuatu yang kamu harapkan, Boyo kamu pahami. Ah, gitu dia. Boyo kamu pahami. Aku memang nggak bisa untuk ngelakuin hal itu, gitu. Ya, aku nggak bisa. Tapi aku udah ngasih persembahan terbaiknya aku sama kamu. Nah gitu dia nih. Aku juga nggak ingin ada terjadi kamu tidak bahagia, kamu tidak senang. Aku nggak ingin itu terjadi, gitu ya. Tapi juga untuk memenuhi kesenanganmu, kebahagiaanmu, akunya nggak mudeng gitu ya. Akunya tuh nggak paham kata si pasangannya kamu ini kalau dia bisa ngomong sama kamu ya Aries ya. Kamu bilang aku cerewet misalnya gitu ya. Ya aku memang cerewet ya gimana gitu. Bawaan lahirnya dari sono-sononya udah cerewet nih gitu dianya. Ya. Akunya nggak peka. Ya memang aku kayak gini ya. Aku orangnya kurang peka. Ah gitu dia. Nggak romantis, iya memang nggak paham aku romantis itu tuh kayak gimana. Tapi kalau untuk mempertahankan sebuah relationship, aku bisa, aku paham, aku tahu. Nah dia kayak gitu. Untuk yang perintilan dalam hubungan, bisa-bisa dia memang angkat tangan di sana gitu. Tapi walaupun begitu, inginnya dia ini tuh panjang. Jadi kalau kamu berharap bahwa kamu diputuskan sama si pasangannya kamu ini, ditinggalkan sama si pasangan kamu ini, mari rasa hal itu tidak terjadi di bulan 8. Nggak tahu ya bulan-bulan selanjutnya bisa aja kejadian, tetapi di bulan 8 tidak. Nah kayak gitu ya. Oke baik, dalam pembacaan hadir energi dari Gemini, ada Sagittarius, ada Libra, masuk Scorpio, hadir energi dari Taurus di situ. Berikut ada energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ada energi dari
Scorpio ya. Oke, baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan saat ini ya. Mudah-mudahan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.